Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gita Cahyani, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu menjelaskan tata cara manasik haji. Ibadah haji termasuk rukun Islam kelima, ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai tuntunan yang disyariatkan dalam Islam, dengan tujuan agar dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik niqat yang telah ditentukan. Di titik niqat, para jamaah melakukan persiapan, mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan salat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, memakai topi, peci, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan untuk keduanya yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikah, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Berikutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari terbit, tergelincir sampai terbit fajar pada hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Hal-hal yang dilakukan saat wukuf yaitu salat jamak takdim dan qasar, zuhur asar, berdoa, zikir bersama, membaca Al-Quran, salat jamak takdim dan qasar, maghrib isya. Selanjutnya, mandi di Musdalifah, artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya yakni jumlah Aqobah atau lempar jumroh, dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah, bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lemparan jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 batu kerikil. Tidak boleh dilakukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai tidak boleh digunakan untuk lemparan selanjutnya. Tahap selanjutnya yakni tahallul. Tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk pria mencukur sampai gundul, untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Selanjutnya yakni tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk lewat pintu manapun, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Pada putaran 4-7 dianjurkan dengan jalan biasa. Sedangkan untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.
Tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghakan Allah kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya, bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang yang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Oke, itulah tadi penjelasan rangkaian haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.